eh, bagi eh, saya rasa geli juga nengok Pak Jokowi dalam pidatonya. Dia meminta paus untuk mendamaikan perang yang ada di Palestina ya dengan Israel. Ya, ya. Saya dengar itu pidatonya dan dia Iya, meminta paus. nggak sanggup Uh, lah. iya, iya, paus Jokowi nggak sendiri bisa. Paus ngomong sendiri sama nggak sanggup. Paus ya sendiri nggak sanggup. nggak digubris sama Israel malahan Nggak Pak Paul. digubris. Iya, Sekalipun Paus ini orang yang luar, ini orang istimewa ya. Kalau saya bilang ini ya Paus ini betul, setengah dewa betul. loh ya. Ini Ya manusia setengah betul, dewa, hebat sekali. betul, Tetapi betul. masalahnya orang Yahudi itu memang ada ini Bu Dora, memang memang intinya menutup diri Iya, bagi karena mereka kekristenan. juga yang membuat itu kenapa Jadi menutup iya, jadi diri. nggak akan didengar Paus ini, Iya, nggak akan iya didengar. benar. Ya kan, Nah, apalagi Paus ini kan lebih lebih pro Palestina, ya ya kan? betul, Jadi salah. betul. Kalau Jokowi mau Oh, minta minta tolong sama saya buat mendamaikan bisa. Aduh, si Jokowi ongkos pulang salah pergi ini. ya Pak Saya Paul. suruh mendamaikan Israel dengan Palestina malah bisa. Iya, saya dengar itu pidato. Ya, salam. Ya, Salam saya mengikuti Pak dalam. Paul ya. Pidatonya Paus dan saya di luar daripada keimanan seseorang itu saya tidak mau campur adukan ya. Ini cuman dari historis dan daripada pelajaran sejarah dan firman Tuhan juga uh, memang di samping seperti yang Pak Paul katakan, Paus itu datang sebagai untuk mendamaikan situasi di Indonesia. Itu dasarnya. Nah, dan saya lihat makanya dari pertama saya katakan sama Pak Paul karena di Katolik ini di Katolik ini kan mereka berupa gereja dan pemerintahan dan di situ juga berbau politik ya. Jadi disinilah saya tidak terlalu uh, melihat bahwasanya Paus itu seorang yang betul-betul kudus ya. Karena tidak ada yang lebih kudus dari Tuhan Yesus sendiri, itu di firman. Dari segi sejarah bagaimana uh, sedikit saya bertentangan dengan Opung Toba tentang Katolik bahwasanya tanpa perang salib itu dia bilang. Tapi pada dasarnya Katolik inilah yang mencampur adukan politik dan keimanan sehingga terjadi perang salib dan perang yang ada di dunia ini ya. Jadi bagi uh, saya rasa geli juga nengok Pak Jokowi dalam pidatonya. Dia meminta paus untuk mendamaikan perang yang ada di Palestina ya dengan Israel. Ya, ya. Saya dengar itu pidatonya dan dia Iya, meminta paus. nggak sanggup Uh, lah. iya, iya, paus Jokowi nggak sendiri bisa. Paus ngomong sendiri sama nggak sanggup. Paus ya sendiri nggak sanggup. nggak digubris sama Israel malahan Nggak Pak Paul. digubris. Iya, Sekalipun Paus ini orang yang luar, ini orang istimewa ya. Kalau saya bilang ini ya Paus ini betul, setengah dewa betul. loh ya. Ini Ya manusia setengah betul, dewa, hebat sekali. betul, Tetapi betul. masalahnya orang Yahudi itu memang ada ini Bu Dora, memang memang intinya menutup diri Iya, bagi karena mereka kekristenan. juga yang membuat itu kenapa Jadi menutup iya, jadi diri. nggak akan didengar Paus ini, Iya, nggak akan iya didengar. benar. Ya kan, Nah, apalagi Paus ini kan lebih lebih pro Palestina, ya ya kan? betul, Jadi salah. betul. Kalau Jokowi mau Oh, minta minta tolong sama saya buat mendamaikan bisa. Aduh, si Jokowi ongkos pulang salah pergi ini. ya Pak Saya Paul. suruh mendamaikan Israel dengan Palestina malah bisa. Iya, saya dengar itu pidatonya saya ketawa
dia mengatakan meminta Paus untuk menjadi juru damai di Mm-mm. Israel dan Palestina, Mm. dan supaya mengatakan kepada Israel to solution ya, dua negara. Nggak bisa lah, nggak mau. Terus Paus Nggak mau, goblok cuma Jokowi juga. senyum-senyum aja. Nggak dipakai. Iya, senyum-senyum Kalau aja. Prabowo nanti bisa. Tapi itu tadi, kalau Prabowo nggak konsisten ya digulung nanti Indonesia nanti. Kalau Prabowo bisa, Bu Dora. Jadi kita tidak meremehkan Indonesia, karena saya sendiri kan pernah diskusi dengan dosen-dosen saya kan tentang Indonesia. Ya, saya nggak mau dengerin, tapi kalau kalau dia bisa menangkan hatinya orang Indonesia, ya, loh, saya bilang itu buat buat mereka itu Indonesia itu sesuatu, ya. Terutama orang Kristen ya, karena kayak suka datang ke sana kan, orang coba ini Iya, betul. lagi suasana perang yang di seluruh Israel hari ini tur yang datang cuma orang Indonesia semua. Ngeri ya. Iya, betul. Hmm. Ya, betul itu Pak Paul, saya tahu Ya, itu. artinya betapa cintanya orang Kristen Indonesia terhadap Israel ya, bukan menyembah-nyembah Israel, Betul. bukan. Tapi mereka Bukan. nggak takut ya, karena mereka Iya, menunjukkan supportnya. Makanya sebetulnya potensinya Indonesia mendamaikan itu bisa. Cuman goblok, nah, mendamaikan tapi dengan cara pihak Israel kan nggak bisa. Yang Mang- bisa mang- Prabowo nanti, Budara. itu makanya Indonesia ingin menjadi juru damai, tapi tidak meletakkan historis yang sebenarnya, tidak meletakkan duduk sejarah itu sebenarnya, dan Mm-mm. tidak menjadi benar-benar juru damai. Yang disalahkan seperti si Retno, nenek Retno ya, yang kecil mungil dengan bibir tipis ya, mengatakan kekejaman Israel Zionis yang sangat kejam, penjajah. Seorang politik loh, sekarang dia mengemis kepada paus, paps ya, supaya menjadi juru damai untuk menjadi dua negara di Palestina. Ini logika enggak? Jadi saya gini loh Pak Paul, malu malu loh. Kamu seorang pejabat, kamu sudah pernah sekolah di Belanda, tapi kok IQ kamu seperti dibilang orang saintis itu masih IQ King Kong gitu loh Pak Paul. Jadi kita bingung sendiri gimana kalau kamu seorang politikus, begitu cara berpikirmu. Nggak heran saya rakyat jadi memang bertahan dengan kebodohannya kan. Mm-mm. Nah, itu. Jadi saya pikir ya semua dari imam juga datang mencium kepalanya. Duh ilah, ini Islam kemarin ya, kemarin mereka berkuar-kuar bahwasanya Paus datang untuk mengkristenkan Indonesia. Sekarang para Betul. Datang mau mengkristenkan Indonesia, pada kaitannya dengan kristenisasi, goblok bener ini ya. jadi saya pikir memanglah Indonesia ini gak heran dunia menganggapnya AQ King Kong karena nggak selaras ya, bukan semua ya, saya tidak mengatakan semua ya Pak Paul, rata-rata yang Muslim ini ya, yang disedokin dengan dogma agama ya, dan Kristen juga banyak juga loh Pak Paul yang membenci Israel ya, akan Mm-mm. karena dogma agama ini ya. Nggak usah kita munafik ya. Uh, Cuman kita beruntung di sini di ruangan ini kita membuka kembali, Pak Paul berusaha membuka, menggali sejarah itu dengan ilmu dan sekolah di Haifa yang Pak Paul pelajarin ya, itu sangat membukakan kita lebih dewasa, lebih luas pandangan, lebih mengerti, lebih tahu ya. Nah, ini saya bersyukur juga kita di sini ya. Nah, tapi saya lihat semua pendeta-pendeta juga seolah-olah paus itu, saya bukan saya menghina pausnya. Kok di Indonesia itu paus diagungkan sebegitu hebatnya ya. Yesus sendiri bagaimana keimanan mereka, mereka di dalam bercokol gitu loh Pak Paul. Eh, Antara yang seiman ya. Jadi saya pikir memang benar-benar munafik ya, terutama Pak Jokowi meminta kepala negara mengatakan begitu di hadapan jurnalistik dan seluruh rakyat Indonesia yang akan dipublish ke dunia. Kan ini menjadi suatu narasi yang
melucukan bagi negara lain, toh gitu. Itu aja Pak Paul. Nih, Paus di Istiqlal ya. Ya, Tiba di Istiqlal, Paus Ya, Fransiskus kita terus memantau pemirsa bagaimana ya, Paus Fransiskus menuju Masjid Istiqlal. Ternyata memang kristenisasi ya. Seluruh masjid dibikin jadi Katolik sama Paus ini ya, luar biasa. Sukses sekali Paus ini mengkristenkan Indonesia ya. Pausnya khotbah di Istiqlal. ini ya saya itu seorang lagi Coba lihat tuh. Waduh, semuanya pada membaca untuk imamnya aja untuk sama Paus Fransiskus kunjungi Masjid Istiqlal. kemarin. Iya kemarin mengatakan Aduh, Kristen. Iya kan? ngotbain seluruh orang Islam ini ya di Istiqlal ini ya. Iya Ini benar. ya. Nah, saya kasih putar dikit ya, saudara Iya, ya. Kira-kira